Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipermudah segala urusannya, disehatkan selalu badannya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini aku mau bawain testimoni dari teman aku juga, samarin juga ya namanya, minta disamarin, namanya Mbak NS. Ya, kita samarin namanya Mbak NS. Nah, jadi Mbak NS ini dulu pernah dia tuh nggak percaya sholawat. Eh, iya iya kayak gitu-gitu. Iya iya ntar sholawatan. Iya ntar kita coba sholawatan. Awalnya kayak gitu. Jadi intinya dia tidak terlalu menunjukkan kayak percaya atau nggak percaya gitu. Iya iya iya. Nah, ketika aku bilang kayak gitu kan, udah kita sholawatan, sholawatin aja. Ada masalah apa kita sholawatin aja, kayak gitu kan teman-teman. Nah, satu ketika, teman aku ini kan mau nyairin BPJS-nya. Nah, BPJS-nya itu kan mau dicairin. Nah, dia tuh udah pergi ke kantor BPJS dan eh, kata pegawai dari pihak BPJS mengatakan bahwa untuk pencairan itu harus ditunggu selama 14 hari, 2 minggu lamanya ya teman-teman, untuk mencairkan dana BPJS tersebut. Nah, terus selang berapa hari, dia tuh pulang tuh kan udah, terus selang berapa hari, dia itu lagi membutuhkan uang untuk semuanya, untuk keperluan sehari-hari, untuk ongkos anaknya sekolah, untuk angsuran biaya cicilan juga. Nah, dia tuh udah bingung pada hari itu. Pada hari itu tuh dia udah bingung. Udah bingung entah dia mau ngapain. Nah, terus tiba-tiba dia keingetan omongan yang pernah aku bilang ke dia, solawat, solawat. Kata dia, masa sih, kita coba aja gitu, kata dia. Akhirnya dia nyoba, temen-temen. Nah, dia tuh sambil nangis, dia udah pasrah, udah nggak tahu mau kayak gimana lagi, udah pasrah berserah diri. Mau gimana ge, mau diapain gitu sama Allah, dia tuh udah pasrah, teman-teman. Dia sambil nangis, sambil terus dia salawatan, nangis dia, teman-teman. Nah, sambil dia salawatan itu nggak selang berapa lama dia sambil nangis terus salawatan. Tiba-tiba ada yang masuk ke HP-nya. Ada notifikasi yang menyatakan bahwa uang BPJS, jam sostek atau BPJS gitu ya teman-teman, aku salah ngomong ya. Itu menyatakan bahwa sudah cair gitu teman-teman. Nah di situ kan dia kaget, kaget kata dia. Yang seharusnya kata pihak BPJS-nya itu cairnya itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu, 14 hari, tapi ternyata itu cuma dalam hitungan hari itu si dana jam sostek atau BPJS itu udah cair teman-teman. Dan di situ, ternyata bener, solawat itu ternyata ajaib. Ternyata Allah itu bener-bener nolong di saat waktu yang tepat. Nah, jadi kayak gitu teman-teman testimoni untuk hari ini. Jadi ayo teman-teman, buat kalian yang hari ini butuhnya apa, udah disolawatin aja. Pokoknya solawatin deh sebanyak-banyaknya. Nggak peduli kalian itu kalian ngerasa punya banyak dosa atau pendosa atau nggak pernah sholat atau sholatnya bolong atau pernah apa gitu. Nggak apa-apa teman-teman, sholawatan aja. Sholawatan. Karena dengan kita bersolawat itu, pertama hati akan menjadi tenang teman-teman. Ketika kita banyak mendawamkan sholawat itu hati akan menjadi tenang, tenang banget. Coba deh kalau nggak percaya. Ketika kita sedang beraktivitas sambil sholawatan, terus lagi di jalan sambil bawa motor itu sholawatan. Jadi kayak gini teman-teman, ketika kita bersolawat, nah tiba-tiba hari ini tuh misalkan kita tuh dijadwalkan sama Allah itu bakal kecelakaan misalkan nih teman-teman. Tapi karena kita itu pengamal solawat, karena kita tuh selalu ingat sama Allah, terus bersolawat sepanjang jalan.
yang tadinya hari ini kita dijadwalkan untuk celaka, tiba-tiba karena kita bersolawat, itu kita tuh diselamatkan. Dengan cara apapun sama Allah itu pasti diselamatkan. Entah itu yang tadinya celakanya harusnya menyebabkan kita luka-luka atau misalkan patah tulang atau gimana, itu tiba-tiba celakanya terjadi tapi hanya luka ringan. Atau misalkan lukanya luka parah tapi tetap sama Allah masih disehatkan, sehat walafiat. Itu contoh-contoh kecilnya, teman-teman. Contoh-contoh dari para pengamal solawat. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, kita lagi ngapain, mau kita lagi duduk, mau lagi sambil selonjoran, mau sambil nungguin anak sekolah, atau sambil ngobrol juga bisa. Misalkan, masa sambil ngobrol aku solawatan, gimana nanti, apa kata orang? Nggak usah peduli apa kata orang, teman-teman. Jadi solawatannya bisa kan di dalam hati, nggak usah harus teriak-teriakan kayak gitu teman-teman. Nggak apa-apa di dalam hati aja pelan-pelan. Yang penting kitanya istiqomah, diistiqomahin. Coba deh teman-teman. Yang tadinya kalian ngerasa diri kalian penuh dosa, tapi ketika kalian bersolawat terus, solawatan sepanjang hari, sambil masak, sambil nyuci, solawatan, sambil nyuci piring, solawatan. Itu yang tadinya kalian nggak pernah sholat, itu tiba-tiba jadi pengen sholat, teman-teman. Jadi tumbuh rasa ingin sholat. Yang tadinya, misalkan nih, yang tadinya kita males-malesan buat sholawatan, itu akan tumbuh rasa ingin istiqomah sholawat. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, sholawat itu jangan kayak gini nih. Kita mintanya banyak nih. Pengen rumah, pengen mobil, mintanya. Tapi sholawatannya sekarang sholawat, besok enggak. Sekarang istiqomah sholat, besoknya enggak. Tapi mintanya banyak. Kayak gitu teman-teman. Enggak bisa juga kayak gitu. Jadi kitanya harus istiqomah. Walaupun sedikit, misalkan sedikit nih, kita bacanya cuma baru 10 nggak apa-apa. Besok misalkan meningkat jadi 50. Besoknya lagi jadi 100. Misalkan nih teman-teman, ini contoh ya. Nggak apa-apa, yang penting tiap hari kita baca. Sholawatnya sholawat apa teh? Bebas teman-teman. Mau kalau aku nih ya teman-teman. Kalau aku biasanya sholawat Jibril. Jadi kalau buat aktivitas sehari-hari aku bacanya sholawat Jibril. Sambil nyapu, sambil naik motor nih, nganterin bocah nih sekolah. Nah, nganterin anak aku sekolah. Di jalan aku sambil sholawatan juga. Sambil eh, ntar nungguin anak, aku sambil sholawatan juga gitu teman-teman. Nah, kalau yang abis sholatnya, aku bacanya munjiat teman-teman. Semampunya sama aku juga teman-teman, sama masih belajar. Semampunya nih. Misalkan aku bacanya munjiat, aku sama dulu nih. Aku dari awalnya sehari aku cuma 1.000. Pernah nih teman-teman, aku sehari cuma 500. Pegel, ogah-ogahan, pegel gitu. Kayaknya tuh mau sholawatan tuh males. Tapi ketika akunya lagi ngerasa sulit, ngerasa susah, pas aku sholawatan baru baca 1.000, itu tiba-tiba Allah nolongin teman-teman. Waktu itu aku bener-bener gak ada uang sama sekali teman-teman. Tiba-tiba Allah nolongin aku teman-teman. Allah ngirim orang baik, ngirim saudara aku ke rumah, tiba-tiba ngasih uang jajan buat anak-anak, buat ongkos sekolah. Nah, di situ aku makin percaya, makin yakin, makanya aku kencengin lagi. Aku kencengin terus. Dan aku bilang, ya Allah, kenapa aku nggak dari dulu kayak gini? Aku tuh dulu tuh jarang sholat, teman-teman. Bahkan nggak pernah sholat. Bener, teman-teman. Aku bukan ngomongin orang lain, teman-teman. Aku ngomongin diri aku sendiri. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ayo, kita mintanya apa? Harus diseimbangkan juga. Harus dipantaskan juga nih. Kita pengennya mobil, tapi
eh, sholawatannya sekarang sholawatan, besoknya enggak gitu teman-teman. Jadi harus istiqomah ya teman-teman. Nah, caranya biar istiqomah kayak gimana, Teh? Aku pengen istiqomah nih, kayak gimana nih caranya? Nah, biar istiqomah itu, jadi kayak gini dilatih teman-teman, dilatih terus. Ngelatihnya kayak gimana Teh? Nah, ngelatihnya, nah biasanya kalau kita eh, tanpa tasbih digital itu biasanya suka lupa. Nah, aku saranin buat teman-teman beli tasbih digital. Jadi ketika kita megang tasbih digital itu kita tuh akan selalu inget buat bersolawat. Jadi kita tuh tahu udah berapa banyak kita bersolawat, udah berapa ribu. Biasanya ini aku pengalaman aku waktu dulu ya teman-teman, ketika aku pegang tasbih, aku semangat. Tapi ketika aku udah nggak megang tasbih, aku lupa. Ketika aku sambil nyapu ya nyapu aja, nggak solawatan. Tapi ketika megang tasbih, itu aku baru aku ingat buat salawatan. Tapi sekarang tanpa tasbih insya Allah aku udah bisa. Ingat, selalu ingat, dimanapun ingat, lagi ngapain pun insya Allah selalu ingat. Tapi kayak gitu teman-teman, aku bacanya di dalam hati aja. Jadi sekarang ya udahlah, eh, aku nggak mau terlalu gimana ya, udah pokoknya di dalam hati aja. Yang penting nggak perlu kan kita salawatan orang-orang tahu, nggak perlu kan teman-teman. Jadi udah di dalam hati aja, yang penting kitanya niat, niat di dalam hati, ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki sholat, kayak gitu teman-teman. Sama, jadi ayo buat teman-teman yang tadinya nggak pernah sholat, aku aja dapet hidayah buat sholat itu lewat wasilah sholawat teman-teman. Jadi aku tuh tadinya nggak sholat, tiba-tiba aku sholawatan, tuh tiba-tiba aku tuh jadi nggak mau ninggalin kayak gitu teman-teman. Dan aku berharap, ya Allah, aku tuh pengen istiqomah buat terus kayak gini. Karena siapa sih manusia yang nggak mau masuk surga ya teman-teman? Semua orang pengen masuk surga. Nggak ada yang mau masuk neraka. Jadi teman-teman, masalah apapun yang lagi kalian hadapi sekarang, mau itu kalian belum dapet jodoh, ayo dari sekarang disolawatin biar kalian dapet jodoh terbaik. Jodoh yang bener-bener dititip sama Allah buat kalian. Yang tadinya kalian ada masalah apapun itu masalahnya, disolawatin aja, yakin. Ketika kita bersolawat terus istiqomah, minta sungguh-sungguh sama Allah. Mintanya yang bener-bener sungguh-sungguh, terus diulang lagi solawat, terus diulang lagi solawat. Dan ketika kita udah memperbanyak solawat, udah kita jangan inget-inget, jangan ditungguin mana nih, mana nih solawat, tapi kok belum ada hasil. Jangan kayak gitu teman-teman, karena semakin ditungguin itu akan semakin lama. Semakin ditungguin itu akan terus makin lama. Jadi udah ketika kita udah bersolawat, istiqomah, terus-terusan, udah kita lepasin aja. Udah mau gimana pun terserah, terserah sama Allah. Aku mau di gimana pun terserah Allah. Udah kayak gitu aja teman-teman. Ikhlas, pasrah. Ya teman-teman. Takut kelamaan, takut teman-temannya bosen juga, nanti kita sambung lagi ya teman.